Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua yaitu puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang yang sebelum kalian semua. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian itu semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga di dalam puasa ini secara pengertian puasa, di dalam pengertian puasa secara bahasa, yaitu secara puasa secara lughah atau secara bahasa itu adalah al-imsak. Jadi puasa itu adalah al-imsak. Secara bahasa itu ada al-imsak, itu menahan. Kemudian wa syar'an imsakun an maqtirin min niyatin makhsusatin jam'an naharin qabilin lisaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Jadi secara syarak puasa itu adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan dengan niat yang dikhususkan di siang hari yang menerima untuk berpuasa, yaitu orang yang Islam yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Itu secara syarak. Kemudian wa syara'itu wujubi shiyami salasatu asya'. Syarat wajibnya puasa itu ada tiga perkara. Jadi kita sebelum kita berpuasa, jadi ada tiga syarat yang kita harus penuhi. Yang pertama yaitu al-Islam, orang Islam. Jadi kebalikannya Islam, kalau kafir tidak sah puasanya karena itu tidak memenuhi syarat. Jadi yang pertama itu Islam. Yang kedua yaitu baligh. Jadi itu adalah syarat yang kedua dari syarat wajibnya berpuasa. Yang dimaksud baligh ini, kalau orang laki-laki sudah mimpi basah, sudah mimpi keluar mani, paling tidak perkiraan itu belasan sampai 15 tahun. Kalau perempuan itu kalau sudah keluar darah haid atau menstruasi, itu sudah menandakan orang perempuan itu sudah baligh. Jadi itu juga salah satu kewajiban berpuasa, syaratnya kewajiban berpuasa. Kemudian yang ketiga itu berakal. Jadi kalau orang gila itu tidak sah puasanya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat wal qudratu 'ala shaumi, yaitu itu adalah kemampuan untuk berpuasa. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika orang berpuasa. Jadi orang Islam, orang baligh, orang berakal dan mampu atas untuk berpuasa. Kemudian wa fara'idus shaumi arba'atu asya'. Jadi fardu-fardunya puasa itu ada 4 perkara. Ini adalah fardu-fardunya. Jadi salah satunya kalau tidak dipenuhi maka puasanya tidak sah. Karena itu adalah suatu kefarduan, suatu kewajiban. Yang pertama itu niat. Perlu diketahui dalam niat ini ada dalam sebuah keterangan bahwa niat itu, lafadznya niat itu adalah yang sempurna dalam niat itu adalah wa kamalun niyyah fi ramadhana nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahr ramadhani hadis sanati. Jadi ini perlu digarisbawahi di sini dalam niat, melafadzkan niat puasa Ramadan itu di sini kata-kata Ramadan, lafaz Ramadan itu dibaca kasrah Ramadhani. Jadi di sini nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Terusan di dalam keterangan ini bijari ramadhana bil kasrati li idafatihi li ismil israti fahiya wajibatun. Jadi di sini nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi Ramadan ini perlu digarisbawahi bahwa itu adalah dicirikan dengan kasrah karena Ramadan ini diidafahkan
dimudhafkan kepada lafaz hadhihi, yaitu isim isyarah yang ada di setelahnya. Itu adalah menurut ulama nahwu itu wajibatun bahasanya itu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Isatul Rafiq dalam juz 1 halaman 115. Itu tentang niat. Kemudian menurut mazhab Syafi'i itu niat itu di dalam niat itu harus bermalam rasanya. Jadi sebelum kita dari adzan maghrib sampai sebelum imsak itu sudah niat. Itu mazhab Syafi'i. Jadi di sini karena takut ada sebagian hari itu kita lupa, maka kita juga ada sebagian menganjurkan taklid kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik itu awal Ramadan langsung niat satu bulan penuh, itu Imam Malik. Juga Imam Abu Hanifah itu adalah juga ada kebolehan niat di awal hari, di pagi hari, itu kalau lupa di dalam malamnya. Tapi karena kita itu bermadzhab Syafi'i, jadi setiap malam kita harus niat. Jadi niatnya itu harus malam hari, tidak boleh kalau kita lupa, harus kita mengqadha nanti ketika setelah Ramadan. Jadi itu adalah salah satu tentang niat di dalam masalah puasa. Jadi sekali lagi itu lafaz Ramadan nih dalam berpuasa itu dibaca kasrah. Nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian di dalam fardunya puasa Ramadan yang kedua yaitu al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'. Jadi itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Kita sebagai umat Islam ketika berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Itu kalau puasanya agar sah. Jadi di sini merupakan fardunya puasa, yaitu menahan dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga itu menahan dari hubungan suami istri. Jadi menahan hubungan suami istri. Jadi di sini juga kemudian yang terakhir yaitu adalah ta'amudul qai'i, itu adalah sengaja muntah. Itu adalah salah satu yang menahan dari muntah, tidak sengaja untuk muntah. Itu dalam syaratnya fardunya puasa. Jadi fardunya puasa itu yang pertama itu niat, yang kedua itu menahan dari makan dan minum, tiga kemudian menahan dari hubungan suami istri, dan yang terakhir itu adalah menahan dari muntah. Muntah yang disengaja maksudnya. Tapi kalau muntah tidak sengaja, itu muntah sendiri, itu tidak membatalkan puasanya. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Kemudian beralih kepada sesuatu yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa. Itu ada 10 perkara. Jadi sesuatu yang masuk kepada perut, jadi lewat mulut, juga melalui telinga, melalui kepala, itu adalah sesuatu yang intinya sesuatu yang masuk kepada jauh atau rongga, itu yang membatalkan kepada puasa. Misalnya orang tidak boleh pakai ketembat di telinga, takut masuk ke ruangan dalam, itu juga membatalkan puasa. Jadi ketika buang air besar, misalnya, itu juga hati-hati. Kalau ada, intinya kalau ulama itu sangat terperinci di dalam masalah yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yaitu adalah pakai obat yang dimasukkan di kubul dan dubur. Jadi di lubang depan atau lubang belakang, itu juga yang membatalkan puasa. Kemudian wal qai'u amdan,
Yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang disengaja, misalnya telunjuknya dimasukkan ke mulutnya sampai akhirnya muntah, itu juga yang membatalkan puasa. Kemudian wal waqtu andan fil farji, yaitu adalah melakukan hubungan secara sengaja di dalam farji. Maksudnya mungkin suami istri ini perlu diperhatikan juga bahwa di dalam bulan puasa Ramadan suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Maksudnya itu karena ada kafarat yang harus dibayar bagi orang yang melakukan secara sengaja di dalam bulan Ramadan. Jadi di sini ada keterangannya bahwa dulu pernah ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri di hari bulan Ramadan, maka itu ada kafaratnya. Kafarat yang pertama yaitu adalah memerdekakan budak. Jadi di sini bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan itu adalah, sekalipun bahasanya di sini fi duburin, di duburnya, atau farjihnya behimah, itu hewan, itu kemaluannya hewan, atau orang yang mati, ya, tadi juga atas orang perempuan. Jadi ini kalau melakukannya itu disengaja, maka itu adalah harus ada kafaratnya. Yang pertama yaitu adalah memerdekakan budak, tapi sekarang sudah tidak ada budak. Kemudian kalau tidak ada budak, itu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kafaratnya orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan itu yang pertama memerdekakan budak, tapi karena sudah tidak ada budak, maka yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau misalnya 1 bulan batal, misalnya sudah 30 hari, ternyata hari ke-30 batal, ulang lagi dari depan itu sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, itu adalah memberikan makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin 1 mud, bahasanya 1 mud itu adalah perkiraan 7 on beras. Itu salah satu yang harus dihindari orang ketika berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Karena kafaratnya yang pertama itu memerdekakan budak. Kalau tidak, karena sekarang tidak ada budak, maka berpuasa berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak mampu, itu adalah memberikan makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu adalah 7 on. Itu yang perlu hati-hati kita sebagai orang Islam, sebagai orang Islam, laki-laki perempuan di dalam bulan Ramadan, jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika dalam keadaan berpuasa. Kemudian ini juga ada semacam larangan keras bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya itu dengan sengaja.
Jadi di bulan Ramadan itu kalau tidak ada udzur, bahasanya al-iftaru fi Ramadan bila udhrin huwa kabiratun. Jadi kalau orang itu membatalkan puasanya, maksudnya iftar itu berbuka, maksudnya membatalkan puasanya dengan tanpa udzur, maka orang itu adalah termasuk melakukan dosa besar, kabiratun bahasa di sini. Idza kan amdan. Jadi kalau itu melakukan berbuka di siang hari bulan Ramadan tidak ada udzur, maka itu termasuk dosa besar, kabiratun bahasanya di sini. Wa bila udhrin, dengan tanpa udzur syar'iyyin yubihu al-fitrah. Al-fitru. Oke, itu al-fitru. Jadi di sini kalau orang itu tidak berpuasa, maksudnya membatalkan diri tanpa udzur di siang hari bulan Ramadan, itu kabirah bahasanya di sini, dosa besar. Kenapa? Alasannya itu adalah karena orang itu sudah membolehkan, menghalalkan suatu yang difardukan Allah, dari menghalalkan untuk berbuka itu. Jadi kalau berbuka itu tanpa alasan syar'i, tanpa udzur yang syar'i, misalnya sakit, misalnya karena sudah tidak mampu, karena tua dan lainnya, itu yang semacam udzur. Jadi kalau tidak ada udzur, itu termasuk dosa besar, kabirah. Karena hal itu, orang itu sudah menghalalkan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini perlu digarisbawahi juga, di sini ada seterusnya yang membatalkan puasa itu adalah inzal an mubasyaratin, yaitu mengeluarkan mani disebabkan berhubungan kulit, bersentuhan kulit sampai keluar mani, itu juga yang membatalkan puasa. Kemudian haid, menstruasi, keluar darah haid, itu bagi perempuan juga, itu misalnya di siang hari bulan Ramadan ternyata haid, itu juga yang membatalkan puasa. Kemudian nifas, darah nifas, keluar darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang setelah melahirkan, orang perempuan setelah melahirkan itu atau melahirkan, itu juga membatalkan puasa. Kemudian wal junun, orang gila. Jadi misalnya puasa di tengah hari langsung gila, itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir ar-riddah, itu adalah murtad. Naudzubillah min dzalik. Itu di tengah puasa ternyata melakukan sesuatu yang murtad. Di dalam sulam taufik itu ada 3, ada yang sifatnya hati, ada qalbiyah, ada fi'liyah, ada qauliyah. Itu murtad itu ada dibagi 3. Ada yang sifatnya hati, ada keraguan tentang adanya Allah, itu hati, itu sudah murtad secara hati. Ada ada yang sifatnya kelakuan, pekerjaan, misalnya bersujud ke patung, bersujud ke patung, itu juga murtad secara pekerjaan. Ada juga yang sifatnya perkataan, itu misalnya menjelek-jelekkan Al-Quran, menjelek-jelekkan malaikat, mengejek tentang agama, menjelek-jelekkan, menghina tentang agama, itu sudah murtad secara perkataan. Itu menurut di dalam keterangan di dalam sulam taufik. Kemudian di sini dalam puasa juga kita ada kesunatan. Di dalam puasa ada 3. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya'a. Jadi dalam puasa itu ada 3 kesunatan yang juga anjuran kita dalam melaksanakan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Yang pertama itu adalah takjilul fitri. Jadi di sini adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita sudah mendengar adzan atau sudah melihat matahari sudah terbenam, itu sudah waktunya kita berbuka. Jadi mempercepat, menyegerakan
berbuka. Itu adalah salah satu sunnahnya kita berpuasa. Di dalam berbuka kita tentunya kita ada sunatan apa yang kita makan. Sebelumnya yang ada anjuran yang pertama itu adalah kurma. Jadi kurma, kalau tidak ada kurma kita minum air dulu, kalau lebih-lebih air zam-zam. Tapi kalau tidak ada kurma, tidak ada air, baru yang lainnya. Jadi intinya jangan langsung, kadang-kadang orang itu langsung yang manis-manis. Jadi yang dianjurkan yang pertama itu adalah kurma. Kalau tidak ada kurma itu air, baru yang lain. Itu yang sunnah juga ketika kita berbuka. Jadi menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua yaitu adalah watakhirus sahur, itu mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur, memang yang dikatakan makanan sahur itu kalau sudah jam 12 ke belakang. Jadi kalau masih sebelum 12 itu masih belum dikatakan sahur, makan sahur. Jadi yang dikatakan makan sahur kalau sudah jam 12 ke belakang baru dikatakan sahur. Jadi itu dianjurkan mengakhirkan. Juga kita anjuran dalam sahur ini hendaknya kita meskipun minum air segelas air tidak apa-apa. Kita anjuran karena di dalam sahur ini adalah ada barokah. Dalam satu riwayat, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kama qala jadi bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada kandungan barokah, ada mengandung barokah di dalamnya. Kemudian yang ketiga yang termasuk sunnahnya puasa, wa tarkul hujri minal kalam, itu adalah meninggalkan perkataan jahat atau buruk di dalam perkataan. Jadi tidak boleh berkata-kata jelek, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghibah, menamimah dan lainnya. Itu ketika kita dalam keadaan berpuasa. Jadi itu adalah yang disunahkan. Jadi yang pertama itu menyegerakan berbuka, kemudian yang kedua yaitu mengakhirkan sahur, makan sahur, kemudian yang ketiga itu meninggalkan perkataan yang kotor, yang jelek atau yang jahat atau yang buruk ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian setelah itu kita di dalam berpuasa ini juga ada apa istilahnya bagi orang yang dibolehkan. Jadi di sini ada perinciannya tentang masalah orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi di sini diperinci ada orang itu tidak puasa, bisa qada atau ada fidyah bahasanya. Ada fidyah. Jadi di sini ada diperinci oleh di dalam Nihatul Zain, di dalam Nihatul Zain. Jadi di sini Al-Fakir itu menulis dalam kitab Risalatul Ramadan. Jadi di sini juga tentang masalah puasa. Jadi Al-Fakir itu mengambil di keterangan lain yang mendukung di dalam keterangannya tentang di dalam kitab Risalatul Ramadan ini. Jadi Al-Fakir ini bukan mengarang ini, tapi cuma mengumpulkan dari berbagai referensi dijadikan satu tulisan kumpulan. Jadi di dalamnya itu adalah Risalatul Ramadan ini menerangkan tentang amal-amal yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, biasanya puasa, mengaji Al-Quran, juga tarawih, i'tikaf, juga tentang yang berkenaan tentang Lailatul Qadar, itu yang ada di sini. Juga tentang ditutup di sini ada penutup tentang tata cara kita juga berselawat, keutamaan berselawat, juga zakat fitrah, juga berbuat baik kepada orang tua, itu isinya dalam kitab ini. Kemudian cara-cara kita di dalam kehidupan kita, bagaimana kita itu untuk
didatangi oleh Nabi Muhammad atau bermimpi di dalam tidur. Jadi di sini penutup itu beberapa cara kita untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini cara-cara ini berdasarkan keterangan juga para ulama, juga keterangan dalam kitab-kitab. Jadi di sini Al-Fakir tidak mencukupkan di dalam kitab ini keterangannya, karena itu ada pendukung yang lain. Jadi Al-Fakir misalnya di sini mengambil di dalam kitab Nihayatus Zain, yaitu yang juga pendukung di sini juga ada di sini, yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bin Omar Al-Bantani. Ini yang merupakan salah satu Syekh Indonesia yang terkenal, yang menjadi Syekh Al-Hijaz, Syekh Hijaz. Jadi ini juga banyak karangannya, juga banyak tulisannya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Salah satunya ini adalah Nihayatus Zain. Nihayatus Zain ini merupakan memberi komentar tentang dalam kitab menyarahi salah satu syarah dalam kitab Qurratul Ain. Jadi di sini ada di dalam orang yang berbuka bulan Ramadan ini ada empat macam orang yang berbuka, yang tidak puasa maksudnya dalam bulan Ramadan ini ada 4 macam. Yang pertama itu mujibul lil qada'i faqat. Jadi yang pertama tidak berpuasa, cuma wajib mengqada saja. Wajib orang ketika tidak berpuasa wajib yang mengqada saja. Siapa itu? Siapa saja? Yang pertama itu orang haid. Orang haid tidak berpuasa, misalnya 1 hari 1 malam atau 6 hari atau 7 hari yang biasa atau 15 hari. Yang orang haid itu cuma mengqada. Kalau tidak berpuasa cuma mengqada. Yang kedua yaitu orang yang nufasa, orang yang nifas, orang yang melahirkan atau yang sudah melahirkan itu. Kemudian jadi yang keduanya orang haid dan orang nifas ini wajib untuk berbuka karena tidak sah. Karena syarat sahnya puasa itu suci dari haid dan nifas, yang itu yang secara syarat yang tadi atau istilah. Kemudian orang haid dan nifas itu secara hukum puasanya itu kalau berpuasa itu haram. Wa yuhramu alaihi ma'as-shaum wa la yasihu minhuma. Jadi orang yang haid, orang yang nifas meskipun karena ingin tunduk kepada ajaran Islam langsung berpuasa itu haram hukumnya. Jadi di sini cuma mengqada saja. Kemudian wala yusannu lahuma al-imsaku illa idza qata'a ad-damu fi asna'i yaumin fa yusannu imsaku baqi dzalikal yaum. Jadi orang yang haid, yang nifas misalnya orang berpuasa, orang perempuan puasa, ternyata di tengah hari itu perempuan itu haid. Nah, berarti separuh harinya itu sunnah imsak rasanya. Sudah imsak atau sunnah imsak, tidak makan, tidak minum, itu sunnah. Jadi yaitu hari itu harus qada. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga itu musafir yang berjalanan jauh, yang berjalanan towil, maksudnya yang diperbolehkan, bukan musafir orang yang tujuannya maksiat, tapi itu syaratnya harus keluar dari rumahnya itu sebelum fajar. Itu persyaratannya untuk diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu itu cuma mengqada. Kemudian orang yang sakit itu yang tidak berpuasanya itu karena sakit. Kalau cuma sakitnya ringan, sakit gigi, pusing misalnya, sakit
telinga sedikit, itu tidak boleh langsung berbuka, tidak boleh langsung tidak berpuasa. Tapi kalau alasannya sakit giginya itu makin parah kalau berpuasa, atau sakit telinganya itu makin parah, atau pusingnya itu makin parah kalau berpuasa, itu boleh tidak berpuasa itu. Jadi juga yang boleh tidak berpuasa itu yang memperbolehkan tayamum. Jadi misalnya orang sakit kalau tidak tayamum makin parah, itu boleh tidak berpuasa. Kemudian di sini orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam. Jadi orang yang tenggelam itu menyelamatkan sampai puasanya itu misalnya batal, itu cuma mengqada. Kemudian orang yang hamil, orang yang mengandung tidak berpuasa, itu cuma mengqada, mengganti saja. Orang yang menyusui, itu yang ketujuh, orang yang menyusui. Jadi kalau orang yang hamil, orang yang menyusui itu karena takut dirinya saja, tidak untuk lainnya, tidak untuk anaknya. Misalnya orang yang hamil, orang yang menyusui itu tidak berpuasanya itu karena juga khawatir kepada dirinya, tidak kepada anaknya, itu cuma mengqada. Kemudian orang yang ayan, dikena penyakit ayan, itu cuma mengqada saja. Misalnya berpuasa dikena ayan, penyakit ayan. Kemudian orang yang tidak berpuasa di malam hari, tidak berniat. Misalnya orang tidak berniat di malam hari, maka itu orang itu juga wajib mengqada karena tidak sah kalau tidak berniat, lupa berniat di malam hari. Kemudian orang yang berbuka selain berbuka dalam hubungan suami istri dengan berbuka biasa, itu cuma mengqada, tapi tidak memenuhi, bahasanya puasa sunnah itu tidak akan meskipun 1 tahun berpuasa itu tidak memenuhi untuk mengganti dari 1 hari itu yang tidak berpuasanya itu karena tanpa udzur syar'i. Karena di dalam sebuah keterangan ada yang lain itu ada sebuah keterangan bahwa orang yang tanpa udzur syar'i berarti itu adalah dosa besar, seperti yang tadi itu wajib dilarang. Kalau ada orang yang tidak berpuasa wajib dicegah, juga ditakzir bahasanya. Kalau tidak berpuasanya itu tanpa udzur, tidak ada udzur. Karena ada sebuah riwayat, man aftara yauman min ramadhana bi ghairi udhrin lam yunihi anhu shaumud dahri. Jadi kalau orang yang membatalkan 1 hari bulan Ramadan dengan tanpa udzur, maka meskipun 1 tahun itu untuk mengganti yang 1 hari itu tidak memenuhi. Tapi ada sebagian alasannya, sebagian yang lain itu mengatakan bahwa di sini ada al aslu lam yakfi wa fi dahri kullihi idza shamahu qal muhiri di sini. Yani lam yajid fadilat as-shaumil fardhi bi shaumil nafilah. Maksudnya orang yang tidak berbuka 1 hari tanpa udzur pada bulan Ramadan, maka meskipun mengganti beberapa hari itu tidak memenuhi untuk mendapatkan fadilahnya puasa yang fardu. Jadi kalau puasa sunnah tidak akan bisa mendapatkan fadilahnya puasa fardu. Kalau puasa sunnah tidak memenuhi, tidak seperti puasa fardu seperti itu. Inna shaumal mafrudah allati fatahu la tushadu fadilatuhu yawm dahri naflan. Jadi puasa 1 tahun yang sunnah itu tidak akan memenuhi puasa yang fardu, yang fadilahnya maksudnya. Tapi ada bahwa kalau mengqada itu ada yang memperbolehkan. Walaisal murad as-shaumud dahri bi niyatil qada li yaumil ladzi fatahu min ramadan lam yasum.
Jadi di sini orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur itu di sini tidak, meskipun berpuasa 1 tahun itu tidak akan mendapatkan fadilahnya puasa Ramadan, puasa yang dipantukan. Di sini alasannya lam yajid fadilatas shaumi al-fardi bisaumin nafilah. Fadilatis shaumil fardi bisaumin nafilah. Jadi orang itu tidak akan mendapatkan keutamaan puasa fardu dengan puasa sunnah. Itu alasannya. Tapi ada juga di sini tidak langsung orang itu tidak langsung, ya boleh juga la yasqutan qada dari yaum. Di sini fa innahu wa laysa muslimun dahri bi niyatil qada lil yaumil ladzi fatahu min ramadan la yasqutu anhu qada dari yaum. Tapi itu tidak menghilangkan orang yang tidak berpuasa itu langsung tidak harus mengqada, tidak gugur untuk kewajibannya untuk mengqada. Jadi tetap mengqada puasa yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Kemudian di sini yang kedua, yaitu ini yang pertama itu cuma mengqada, tidak berpuasa Ramadan itu cuma mengqada saja. Jadi ada berapa? Ada 10 di sini. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu di sini sangat diperinci oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ini. Yang kedua yaitu wa mujibun lil fidyati faqat. Jadi di yang nomor 2 ini tidak wajib mengqada, tapi wajib membayar fidyah langsung, membayar fidyah. Siapa di antaranya? Yaitu syekhun kabirun, orang yang sudah tua, yang sudah sangat tua, yang tidak mampu la yafiqus shauma, yang tidak mampu berpuasa. Jadi orang tua yang tidak mampu puasa itu langsung membayar fidyah. Tidak usah mengqada. Kemudian yang kedua yaitu wa maridun la yurja bar'uhu, orang yang sakit yang tidak diharap kesembuhannya itu langsung bayar fidyah. Di sini ada fidyah itu maksudnya fidyah wal fidyatu fi ma dzukira muddun min ghalibi qutil baladi li kulli yawmin min ramadana yusarrafu lil fakiri wal miskin. Di sini fidyah itu sebanyak 1 mud. 1 mud itu 7 on dari makanan pokok negeri. Misalnya kalau di sini makan jagung misalnya, ya jagung 7 on. Kalau makan nasi putih ya beras putih 7 on. Tidak sampai 1 kilo. Ya kalau sampai 2 kilo, 1 kilo mungkin lebih bagus, dilebihkan lebih bagus mungkin. Jadi di sini batasnya cuma 1 on, 7 on, 1 mod itu 7 on. Jadi setiap hari dari bulan Ramadan. Biasanya kalau orang sudah tua atau orang yang sakit tidak diharap kesembuhannya langsung, setiap hari itu memberi makanan bentuk beras, mungkin bentuk beras ini 7 on. 7 on atau 1 mod. 1 mod ini 7 on, mungkin bentuk beras itu diberikan setiap hari. Diberikan kepada orang fakir, diberikan orang miskin. Itu caranya setiap hari. Jadi kalau 30 hari ya kalikan 7 on kali 30 hari. Itu ada 2 cuma, langsung bayar fidyah tanpa qada, tanpa mengganti puasanya. Itu orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Yang kedua itu orang yang sakit yang tidak diharap kesembuhannya. Itu sangat dirinci di sini. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga itu wa mujibul lil qada'i wal fidyah. Di sini itu orang yang tidak berpuasa wajib mengqada juga fidyah. Fidyah sama 1 mud itu 7 on setiap hari. Ya, tapi orang itu juga mengqada. Siapa? Di antaranya mereka yaitu al-iftar lil khaufi ala ghairihi wahdahu. Jadi orang itu yang punya kekhawatiran kepada orang lain, tidak kepada dirinya. Misalnya kal iftari li inqadil musyrik al-gharq. Di sini misalnya untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, yang tadi. Karena itu khawatir kepada orang lain bukan kepada dirinya. Menyelamatkan orang yang tenggelam. Juga
misalnya yang kedua orang yang hamil karena takut kepada anaknya yang ada di kandungannya, yang ada di dalam kandungannya. Kemudian yang ketiga itu orang yang menyusui, yang juga khawatir kepada anaknya yang sedang disusui. Itu boleh ada dua, itu selain mengqada juga membayar fidyah setiap hari 7 on atau 1 mud. Jadi ini wa in kana wulidah ghairul mardiin. Jadi sekalipun selain yang disusui mungkin anaknya orang lain, karena itu khawatir kalau tidak disusui ada kekhawatiran. Jadi di sini selain mengqada juga fidyah, membayar 1 mud atau 7 on, yaitu orang karena takut kepada menyelamatkan orang yang tenggelam, kemudian orang hamil karena takut kepada anaknya janin yang ada di dalam kandungannya, yang ketiga yaitu orang yang sedang menyusui yang takut kepada anaknya. Kemudian yang bagian yang keempat itu ghairu mujibin li syai'in minhuma, tidak wajib mengqada, tidak wajib membayar fidyah. Siapa? Orang yang gila. Orang yang gila, misalnya gila sendiri, bukan karena mungkin tanpa karena minum apa langsung gila, karena memang gila sendiri, murni gilanya, itu tidak wajib mengqada, tidak wajib fidyah. Kemudian anak-anak sobiun, anak-anak itu tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah, tidak berbahasanya karena anak-anak. Kemudian yang ketiga itu orang kafir asli. Orang kafir asli, karena itu tidak wajib, tidak memenuhi syarat. Yang tadi kan syaratnya puasa itu kan orang Islam. Jadi orang-orang kafir itu tidak terpenuhi syarat dalam berpuasanya. Kemudian di sini wal qada fi jami'i ma dzukira min at-tarahi illa fi man asima fil fitri wal murtadi wa tarki tabyiti amdan al fawri. Di sini semuanya mengqada itu atas tidak bersegera mengqadanya. Yang tadi yang mulai tadi itu yang keterangan yang mulai tadi itu tidak segera, tidak wajib, tidak diharuskan bersegera mengganti puasanya, mengqada dari puasanya, kecuali orang yang memang berbukanya itu, tidak berpuasanya itu, membatalkan puasanya itu karena tanpa udzur, itu harus segera mengganti puasanya. Kemudian yang kedua orang yang murtad. Orang berpuasa ternyata di pertengahan puasanya murtad, itu harus bersegera. Kalau masuk Islam lagi itu harus bersegera mengqadanya atau menggantinya. Kemudian orang yang meninggalkan tidak berniat di malam hari secara sengaja, misalnya tidak berniat di malam hari secara sengaja, maka itu juga bersegera dalam mengqadanya. Itu tentang masalah orang yang tidak berpuasa. Kemudian di sini Al-Baqir juga tentang menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan orang yang melaksanakan berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu ada derajat juga, ada derajatnya juga. Maksudnya ada puasanya orang yang umum, ada puasanya orang yang khusus, ada yang juga lebih yang di atasnya lagi. Di sini dikatakan bahwa yuqalu shaumu salah satu derajat. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, yang kedua itu shaumul khawas, kemudian yang ketiga shaumul khawasil khawas. Jadi ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu shaumul awam. Itu siapa? Jadi shaumul awam itu adalah orang yang berpuasa cuma menahan tidak makan, tidak minum, kemudian menahan dari melakukan hubungan suami istri. Itu cuma puasanya orang yang awam, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Itu cuma puasanya orang awam, puasa umum, puasa orang yang umum. Kemudian ada tingkatan yang lebih atasnya dari yang umum ini adalah shaumul khawas, orang yang shaumanya orang yang istimewa, yaitu puasanya orang yang shaumus shalihin. Shaumus shalihin ini orang-orang yang bagus, yang salih,
itu selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, itu adalah menjaga kaful jawari anil asam. Jadi menjaga panca indera itu dari berbuat dosa. Itu puasanya orang yang soleh. Di sini ada lima perkara. Yang pertama itu menjaga pandangan yang tidak diperbolehkan oleh agama, tidak memandang, menjaga pandangan dari sesuatu yang dilarang dalam agama. Memandang, misalnya memandang yang tidak mahramnya, memandang mungkin yang dilarang dalam secara agama. Kemudian menjaga lisan dari membicarakan kejelekan orang lain, misalnya menjaga lisan dari dusta, menjaga lisan dari mengadu domba, menjaga lisan dari sumpah palsu misalnya. Kemudian karena ada riwayat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu asyi'ah tubitus shaumah. Ada 5 perkara itu yang membatalkan puasa. Aitu betilu sawabahu. Jadi 5 perkara itu yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sah tapi pahalanya tidak memperoleh pahala. Yang pertama siapa? Al-kadibu, yaitu adalah dusta. Jadi orang yang melakukan dusta itu, berkata dusta itu adalah bisa menghilangkan pahalanya puasa. Kemudian lagi wal ghibatu. Ini adalah membicarakan kejelekan orang lain. Itu ghibah. Di sini juga ghibah ini juga akan termasuk dalam hukum ghibah itu orang yang mendengarkan. Karena dalam satu riwayat dinyatakan bahwa al-murtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Jadi di sini bahwa orang yang membicarakan kejelekan orang lain juga orang yang mendengarkannya itu adalah sama, secara dosanya itu sama. Syarikani fil ismi. Jadi di sini ada sebuah riwayat qala Rasulullah SAW al-muhtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Jadi ini orang yang menghibah, orang yang membicarakan kejelekan orang lain, dan orang yang mendengarkannya itu adalah berserikat di dalam dosanya. Kemudian ini ada 6 perkara yang diperbolehkan itu ghibah untuk tujuan syar'i. Waqala Imam Nawawi tubahu al-ghibatu li gharatin syar'iyyin wa dzalika fi sittati umurin. Jadi ada 6 perkara yang diperbolehkan ghibah. Yang pertama yaitu at-tadzallum. Orang yang terzalimi itu boleh mengajukan perkaranya kepada sultan, kepada pemerintah atau qadhi atau hakim, itu boleh. Yang pertama itu mungkin membicarakan saya dalam keadaan terzalimi, misalnya zalamani fulan, orang itu sudah menzalimi saya, misalnya, mengadu, itu boleh. Yang kedua yaitu adalah minta pertolongan untuk mencegah dari kemungkaran, misalnya, atau dari kemaksiatan agar menjadi bagus. Jadi kemungkaran itu untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya orang ini sudah melakukan ini, itu boleh. Itu meminta pertolongan untuk menolak kemungkaran. Kemudian yang ketiga itu memberi apa istilahnya, memberi peringatan
kepada orang-orang Islam yang lain dari kejelekan, misalnya tentang ini masalah perawi hadis, misalnya itu hadisnya rawinya itu mungkin dhaif, mungkin tentang juga karangan persaksian itu. Jadi di sini misalnya orang melihat orang yang mencari ilmu mengambil ilmunya dari orang yang ahli bid'ah, ahli fasik, misalnya itu diberi peringatan, misalnya diberi peringatan, memberikan peringatan, jangan lalu sana. Kemudian yang kelima yaitu adalah orang yang melakukan kefasikan secara terbuka, secara terang-terangan, juga melakukan bid'ah secara terang-terangan, misalnya minum khamr, minum mabuk-mabukan, minum apa yang memabukkan secara terang-terangan, itu boleh ghibah, istilahnya boleh ghibah. Jadi ada tujuan biar berhenti dari terang-terangannya dalam melakukan kefasikan, dalam bid'ah dan lainnya. Kemudian yang keenam itu boleh karena tujuan biar tahu, misalnya orang mencari orang lain, di mana rumahnya orang, siapa namanya siapa, jadi menyebut gelarnya orang itu, yang mungkin yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek misalnya, biar tahu maksudnya. Itu boleh. Ada 6 ini yang Nawawi yang membolehkan ghibah. Kemudian yang membatalkan pahalanya puasa itu juga namimah, itu mengadu domba. Mengadu domba itu adalah perkataan yang bisa menyebabkan orang lain, misalnya antara orang satu dengan orang yang lainnya itu bermusuhan. Itu namimah, itu mengadu domba. Jadi di sini juga ada mengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qattatun atau namamun. Itu orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Jadi di sini di dalam yang kedua ini adalah ada dulu di dalam keterangan juga dinyatakan. Jadi yang kedua itu namimah, itu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Dulu pernah ada orang laki-laki, ini dampaknya dari namimah, dari karakter seseorang yang punya kebiasaan namimah, mengadu domba. Salah satunya ini dulu ada sebuah cerita, orang laki-laki itu membeli seorang budak yang jengkel, yang mandel. Jadi yang jengkel itu adalah yang tukang fitnah. Pada suatu ketika ada orang laki-laki itu membeli budak yang tukang fitnah, yang tukang namimah. Kemudian yang pertama itu istrinya diberitahukan oleh orang budak itu, nanti suamimu akan beristri lagi. Kalau kamu tidak akan, atau kalau kamu ingin suaminya kamu tidak akan beristri lagi, kamu harus mengambil rambutnya 3 helai di kepala suaminya, di sebelah suamimu. Kemudian yang tukang fitnah tadi, yang tukang nami mengadu domba itu pergi ke suaminya, nanti kamu setelah tidur oleh suaminya, oleh istrimu akan dibunuh. Itu yang mengambil, yang tadi itu istrinya itu yang disuruh mengambil rambut itu pakai pisau. Nanti kamu agar suamimu itu tidak beristri lagi, kamu ambil 3 helai rambutnya dengan pakai pisau.
yang suaminya, kamu nanti ketika tidur oleh istrimu akan dibunuh. Nah, pada waktu itu suaminya itu pura-pura tidur. Nah, ketika istrinya itu akan mengambil rambut dengan pisau, diambil pisaunya oleh suaminya, langsung dibunuh istrinya. Nah, itu dampaknya. Namimah itu salah satu gambaran orang yang mengadu domba, yang tukang mengadu domba. Padahal suami istri itu kan bagus, baik mungkin hubungannya, tapi karena ini ada pihak ketiga yang tukang mengadu domba, akhirnya istrinya itu terbunuh. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu yang membatalkan puasanya, pahala puasa itu adalah sumpah palsu. Kemudian yang kelima yaitu adalah memandang dengan syahwat, dengan keinginan, dengan dasar keinginan, itu juga membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga, menjaga, yang termasuk puasanya orang soleh ini menjaga dari pandangan pendengaran dari suatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, menjaga anggota badan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, misalnya menjaga makanan dari syubhat waktu ketika berbuka. Kemudian karena di sini ada sebuah riwayat, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash. Jadi banyak orang yang berpuasa itu cuma tinggal lapar dan dahaganya. Kemudian yang kelima itu memperbanyak dari barang halal ketika berbuka. Nah, itu ada 5. Itu yang puasanya sholihin. Jadi selain tidak makan, tidak minum, menjaga dari hubungan suami istri, puasanya orang sholihin itu menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga pendengaran, kemudian menjaga dari memperbanyak dari makan halal ketika berbuka. Kemudian yang terakhir itu adalah puasanya orang yang lebih istimewa lagi dan di atasnya dari shaum khawasil khawas, itu adalah puasanya hati, wasomul qalbi anil himamid diniyah wal afkar dunyawiyah. Jadi itu menjaga hati, selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, juga menjaga panca indera, pandangan, pendengaran dan lainnya, itu menjaga hati. Itu adalah puasanya orang siddiqin, puasanya orang para anbiya dan siddiqin. Ini adalah puasanya, cuma itu yang selalu diingat, cuma mungkin berzikir kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, tidak berpikirkan selain Allah, tidak memikirkan tentang dunia, tidak hatinya itu tidak dihubungkan dengan dunia dan lainnya. Jadi cuma berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu berpikirannya itu kepada dunia, itu batal puasanya. Itu kalau itu somo khawasil khawas, yang lebih istimewa lagi, yaitu ini puasanya para nabi dan para siddiqin. Kemudian sebelum di sini ada hikmah kenapa puasa Ramadan itu difardukan, diwajibkan. Ini adalah tidak lepas dari sejarahnya Nabi Adam, karena pada waktu itu Nabi Adam itu ketika makan buah huldi itu, maka buah huldi itu tetap ada di perutnya itu sampai 30 hari. Maka ketika Nabi Adam itu bertobat, maka oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa 30 hari dengan malamnya. Hari dengan malamnya, 30 hari 3 malam, 30 malam. Maka dengan ininya adalah kemudian Allah memfardukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, cuma siang harinya diperbolehkan, malam harinya itu makan. Itu adalah karunia dari Allah atau kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian di sini Al-Baqir akan menyebutkan keistimewaan berpuasa. Keistimewaan berpuasa itu banyak, diantaranya itu adalah menyehatkan baik ini secara fisik atau secara fisikis. Itu adalah dalam satu riwayat, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka akan sehat kalian. Ini adalah hadis hasan dari Ibnu Sunni wa Abu Naim fit tibbi an Abi Hurairah, diriwayatkan Ibnu Hurairah. Kemudian yang kedua yaitu adalah puasa itu adalah penebus dosa. Dalam satu riwayat juga dikatakan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibat al-kabair. Jadi sholat yang 5 waktu dari zuhur ke asar, berarti itu adalah dari zuhur ke asar itu penembus dosa antara zuhur ke asar. Kemudian asar ke maghrib, dari asar ke maghrib itu penembus. Ada kalau melakukan dosa itu sebagai penembusnya maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Jadi kalau orang itu melakukan sholat yang 5 waktu, maka insya Allah dosanya akan terhapus dengan sholat itu sendiri. Karena di sini yang bisa menghilangkan dosa. Kemudian Jumat ke Jumat yang lain, misalnya Jumat yang kemarin, Jumat yang sekarang, itu adalah juga penebus antara Jumat. Itu. Kemudian Ramadan ila Ramadan, juga akan Ramadan yang dulu, Ramadan yang sekarang itu juga akan menjadi penebus antara 2 Ramadan itu sendiri. Itu puasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan ini sebagai perisai, benteng, sebagaimana dalam juga seorang riwayat di sini dinyatakan banyak tentang riwayatnya tentang masalah bahwa puasa itu adalah benteng. Asyamu junnatun, juga ada asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Jadi puasa Ramadan itu adalah benteng dari neraka sebagaimana bentengnya kalian ketika dalam peperangan, dari peperangan. Itu mungkin perisai. Kemudian asyamu junnatun hasinatun minan nar, juga puasa itu adalah benteng dari neraka. Kemudian asyamu junnatun wa hasinun minan nar, juga benteng dari neraka. Kemudian asyamu junnatun malam yufrikha, malam ketika selama asyamu junnatun malam yufrikha bikadibin aw ghibatin. Jadi selama tidak dikoyak dengan kebohongan dan ghibah. Kemudian di sini kemudian juga separuh dari kesabaran. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Juga riwayat sahih juga asyamu nisfus sabri. Jadi puasa itu adalah separuh kesabaran. Ini dari Abu Hurairah. Juga asyamu nisfus sabri wa ala kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi syiyam. Jadi puasa itu selain separuh kesabaran adalah juga menjadi zakatnya badan. Wa zakatul jasadi syiyam. Kemudian lagi puasa itu nanti adalah menjadi syafaat, memberikan syafaat. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati yaqulu asyamu ay rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang mengaji Al-Quran. Jadi puasa itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah mencegahnya orang ini dari makan, dari mengikuti hawa nafsunya pada siang hari. Maka izinkan saya memberikan syafaat kepada orang ini, katanya puasa. Tulisannya wa yaqulul Quran Rabbi mana'tuhu al-naumah bil-lail, saya mencegah orang ini tidur malam. Wa fasyaffi'ni fihi, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Fayashfa'ani, maka keduanya ini, puasa ini dan Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang yang puasa dan
bukan syafaat. Yang terakhir, Al-Baqir akan menyebutkan bahwa puasa ini akan, orang yang berpuasa akan dimasukkan kepada surganya Allah yang bernama Ar-Rayyan. Jadi ada sebuah riwayat juga di sini, ada sebuah riwayat An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Sahal bin Sa'ad, anna fil jannati atau inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Jadi di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Jadi akan masuk dari pintu Ar-Rayyan itu orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Jadi tidak akan masuk dari pintu Ar-Rayyan itu selain orang yang berpuasa. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang yang berpuasa? Ada panggilan mungkin. Fayaqumuna, maka orang puasa itu berdiri semuanya. La yadkhulu minhu ahadun. Tidak akan masuk dari orang yang berpuasa itu salah satu dari mereka. Wa ahadu wairihim. Fa idza dakhalu uliqab falam yadkhul minhu ahadun. Jadi ketika orang berpuasa itu sudah masuk kepada melalui surga, melalui pintu Ar-Rayyan itu, maka ditutup setelah itu. Jadi itu adalah salah satu bahwa orang yang berpuasa nanti akan dimasukkan ke surganya Allah yang namanya pintunya itu pintu Ar-Rayyan. Mungkin inilah sekelumit tentang puasa, pengertian puasa, apa yang wajib, yang sunnah, juga yang dilarang ketika berpuasa. Al-Baqir, wahai orang Islam, muslimin muslimat, mukminat, semoga rahimakumullah. Jadi Al-Baqir mohon maaf apabila ada kata-kata, ada keterangan yang salah dan hilaf. Al-Baqir minta maaf. Semoga dalam pengajian ini tentang puasa, semoga oleh Allah kita sebagai orang Islam diberikan kekuatan lahir batin di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin inilah yang bisa disampaikan oleh Al-Baqir. Semoga bermanfaat, barokah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.